Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, Islam, di dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan dan keselamatan semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, imam para nabi yang diutus sebagai rahmat seluruh alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keseharian Rasulullah SAW di rumahnya. Allah menjadikan cinta kepada Rasulullah sebagai salah satu kunci untuk mencapai manisnya iman. Seperti yang beliau sabdakan, ada 3 hal yang apabila seseorang ada di dalamnya akan merasakan manisnya iman. Pertama, apabila orang itu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada orang lain. Muttafaq alaih. Rumah Rasulullah. Kita sekarang berada di dalam rumah Nabi dan melihat apa yang pernah disampaikan oleh sahabat-sahabatnya tentang keadaan rumah ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kita menyadari bahwa sebenarnya kurang pantas mengitari pandangan di rumah Rasulullah. Tapi sebagai umatnya yang diwajibkan untuk mencontoh gaya hidupnya, kita ingin sekali melihat lebih dekat perilaku beliau sehari-hari. Di dalam rumah itu tidak ada apa-apa kecuali kesederhanaan dengan modal iman. Tidak ada gambar atau lukisan pada dinding-dinding yang seperti ada pada zaman sekarang. Seperti sabda beliau, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita layangkan pandangan ke arah lain. Adakah perabotan yang mewah di sana? Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, pelayan Rasulullah, pernah memperlihatkan kepadaku tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras yang dipatri dengan besi. Lalu Anas berkata, "Wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan gelas kayu itu Rasulullah minum air, perasan kurma, madu dan susu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah minum sebanyak 3 teguk dan bernapas di luar gelas, tidak di dalam gelas ketika sedang minum. Muttafaq alaih. Sedangkan perabot lain yang tampak adalah baju besi yang biasa beliau pakai saat berperang. Akan tetapi tak lama sebelum beliau meninggal, baju besi itu digadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sak gandum, seperti yang diceritakan Aisyah. Dan ketika Rasulullah wafat, baju itu berada di tangan Yahudi dan belum ditebusnya. Salah satu akhlak beliau yang perlu dicontoh adalah jika datang dari berpergian di waktu malam, beliau tidak langsung masuk rumah secara tiba-tiba agar tidak mengejutkan istri dan keluarganya, melainkan terlebih dahulu menunggu sampai pagi. Dan seperti biasanya tidak lupa beliau mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Pikirlah dengan mata yang jeli dan hati yang jernih. Beliau bersabda, "Berbahagialah orang yang dituntun masuk ke dalam Islam dan kehidupannya cukup serta menerima apa yang Allah berikan." Hadis riwayat Tirmizi. Dan barang siapa yang berada dalam keadaan aman di tengah kaumnya, sehat tubuhnya, ada yang dimakan di hari itu, maka sepertinya dunia telah digiring kepadanya dengan segala isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kerabat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai sosok yang luar biasa dalam menyambung kekeluargaan atau silaturahmi. Bahkan sebagai orang yang paling sempurna dalam hal menyambung dan mempererat tali silaturahmi, sampai-sampai kaum Quraisy memujinya dan membeli gelar Asy-Syidiq Al-Amin sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Khadijah, istri tersayang, menyambutnya sebagai orang yang menyambung kekeluargaan dan berkata dengan benar. Hal ini dapat kita lihat sejak dini di masa beliau tinggal bersama ibu bapaknya. Sejak kecil beliau sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak, yaitu berziarah ke makam ibunya. Waktu itu beliau masih berumur 7 tahun. Abu Hurairah berkata, pernah Rasulullah berziarah ke makam ibunya.
lalu menangis, dan membuat orang di sekitarnya juga menangis karena tangisannya. Kemudian beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk meminta ampun atas ibuku, tapi tak diberi izin. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi makamnya, kalau aku diizinkan. Karena itu aku mengingatkan kamu kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Betapa kecintaan beliau sangat dalam kepada kaum kerabat. Beliau sangat antusias untuk mendakwahi mereka agar masuk Islam dan memberi mereka jalan hidayah, serta menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan beliau rela menanggung segala resiko, dicaci dan disiksa. Sungguh tantangan yang sangat berat. Dari Abu Hurairah diceritakan, ketika turun ayat, "Dan peringatkanlah olehmu kaum kerabatmu yang terdekat." Surat Asy-Syura ayat 24. Rasulullah segera memanggil dan mengumpulkan kaum kerabatnya. Di tengah-tengah mereka beliau berkata, "Wahai Bani Abdi Syam, wahai Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Wahai Fatimah anakku, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Karena aku tidak bisa membela kalian kelak di hadapan Allah, walaupun kalian kerabatku, kecuali aku dapat meneteskan air-air kekeluargaanku ini semampuku untuk menjaga hubungan antara kalian di dunia." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah bosan dan jemu untuk mengajak orang yang paling dihormatinya, yaitu pamannya Abu Thalib, untuk memeluk Islam. Sampai detik-detik terakhir menjelang kematiannya, Rasulullah masih mengajak untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika Abu Thalib diambang kematiannya, dikelilingnya ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Masuklah Rasulullah untuk mengajak, "Wahai pamanku, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, karena kalimat ini dapat menjadi pembelaanku di hadapan Allah kelak." Tetapi Abu Jahal dan Abdul Abi Umayyah langsung menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib?" Begitu terus berulang-ulang sampai akhirnya Abu Thalib terbawa ke dalam keyakinan mereka dan meninggal dengan keyakinan agama nenek moyang mereka. Namun walaupun begitu, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad, Rasulullah masih meminta ampun pada Allah atas pamannya. Beliau tidak jemu beristighfar. "Aku akan terus beristighfar untuk pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah." Maka turunlah ayat ini. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat dekat, setelah diketahui bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Juga turun di ayat berikutnya, "Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya." Surat Al-Qasas ayat 56. Maka Rasulullah berhenti mendoakan dan beristighfar untuk kaum kerabatnya. Inilah sebagian dari ilustrasi agung rahmat bagi umat dan contoh yang pas bagi kehidupan kita sehari-hari, walaupun harus menimpa keluarga sendiri. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW? Rumah adalah cerminan tempat tinggal yang menggambarkan bagusnya akhlak penghuninya, kesempurnaan peradabannya, kebaikan pergaulannya. Bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya? Aisyah pernah ditanya, apa yang dikerjakan Rasulullah di dalam rumah? Ia pun menjawab, seperti layaknya manusia biasa. Beliau menambal bajunya, memerah susu kambingnya, dan mengerjakan sendiri pekerjaan rumahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lihatlah betapa di dalam rumahnya tidak ada makanan yang cukup untuk dimakan sekeluarga. An-Nu'man bin Ba'asir menceritakan keadaan Rasulullah. Sungguh, saya telah melihat bagaimana Rasulullah tidak menemukan dakol, korma yang jelek untuk dimakan hari itu. Hadis riwayat Muslim. Dan Aisyah pernah meriwayatkan, kami
Keluarga Muhammad sudah biasa tidak menghidupkan perapian selama sebulan. Kami hanya makan dari aswadani, yaitu korma dan air. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi hal itu tidak menjadikan beliau malas, apalagi berhenti dalam mengingat Allah dan bersyukur. Dunia ada di genggamannya, apalah arti dunia bagi beliau. Ketika Bilal sudah mengumandangkan hayalah sholah, Rasulullah segera bergegas ke masjid menjadi imam. Al-Aswad bin Yazid berkata, "Aku bertanya pada ibuku, dan ibuku bertanya pada Aisyah, apa yang dikerjakan Nabi di rumahnya?" Ia pun menjawab, "Beliau sibuk dengan pekerjaan keluarganya. Tetapi jika mendengar azan, beliau segera keluar rumah dan menuju masjid." Hadis riwayat Muslim. Belum pernah Rasulullah SAW sholat fardu di rumahnya, kecuali sholat sunnah. Jadi selama hidupnya belum pernah beliau meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kecuali pada hari beliau dipanggil menghadap Allah kala sakit. Sungguh berbeda dengan kita yang biasa melaksanakan sholat fardu di rumah. Beliau mengingatkan, "Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah." Hadis riwayat Bukhari. Inilah sedikit kisah riwayat Nabi yang pernah kita dengar, dengan kabar-kabar yang harum dari para sahabat tentang sepak terjang beliau, akhlak beliau, suka duka beliau. Maka sudah sepantasnya kita mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita harus mengikuti hukum dan sunnah Rasulullah, menempatkan beliau pada posisi sebagaimana yang dinyatakan Allah, dan tidak mengkultuskannya serta tidak menganggap remeh ajarannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah bersabda, "Hari yang paling baik di antara hari-harimu adalah hari Jumat. Maka pada hari itu Adam diciptakan dan ditiupkannya ruh. Maka perbanyaklah sholawat padaku pada hari Jumat. Sesungguhnya sholawat kaumku diperlihatkan, disampaikan kepadaku." Kemudian seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami bisa sampai pada engkau, sedangkan engkau sudah di dalam kubur dan jasadmu sudah rusak?" Rasulullah menjawab, "Allah tak mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Daud. "Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang taat padaku, dia akan masuk surga. Dan yang maksiat kepadaku, tidak mengikutiku, dialah orang yang tidak mau masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, ya Rabb kami, kumpulkanlah kami di surga bersama Rasulullah. Sejukkanlah mata kami dengan melihat wajahnya yang agung, serta berikanlah kami kesempatan untuk minum di telaganya beliau, ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberi rahmat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat yang mulia tanpa terkecuali. Ya Allah, selawat kami pada Nabi Muhammad SAW sepanjang masa, siang dan malam. Ya Allah, ucapkanlah selawat kami kepada beliau sebagaimana orang-orang yang Engkau kasihi mengucapkannya. Demikianlah keseharian Rasulullah di dalam rumahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.